Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Hadirin jamaah Jumat, a'adzakumullahu jami'an. Kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala atas segala limpahan rahmat serta berbagai karunia-Nya kepada kita semua. Selawat dan salam semoga senantiasa Allah curahkan, Allah limpahkan kepada Nabi dan Rasul-Nya yang mulia, Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Hadirin jamaah kaum muslimin yang berbahagia, khutbah Jumat kita pada hari ini membahas seputar ibadah salat adalah ibadah yang paling pertama kelak dihisab oleh Allah di yaumul qiyamah. Di dalam sebuah hadis bersumber dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi di dalam kitab Sunannya, salah seorang tabi'in, Hurais bin Qabisah, pernah berkata demikian, Qadimtul Madinah, ketika aku datang ke Madinah, yakni ke kota Madinah. Fakultu, lalu aku berdoa kepada Allah, Allahumma yassir li jalisan salihan. Ya Allah, mudahkanlah aku duduk dengan orang yang saleh. Qala, kemudian dia melanjutkan, fajalastu ila Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kemudian aku duduk, yakni bergaul dengan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Lalu aku mengatakan kepada Abu Hurairah, inni sa'altullah an yarzuqani jalisan salihan. Wahai Abu Hurairah, aku pernah berdoa kepada Allah, kiranya Allah memberikan aku rezeki untuk duduk bersama orang soleh. Saat ini aku berada bersamamu. Karena itu fahaddisni bihadisin sami'tahu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu kata Hurais bin Qabisah, ceritakanlah kepadaku apa yang pernah engkau dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La'allallah ayanfa'ani bihi. Mudah-mudahan dengan itu Allah memberikan manfaat, faedah, kebaikan kepadaku. Lalu Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna awwala ma yuhasabu bihi al-'abdu yaumal qiyamah min 'amalihi salatuhu. Sesungguhnya pertama kali dihisab untuk seorang hamba kelak di yaumul qiyamah dari segala amalnya adalah salatuhu, salatnya. Fa in saluhat faqad aflaha wa anjah. Jika salatnya itu adalah baik, hasil pemeriksaan, hasil hisab, audit yang dilakukan oleh para malaikat atas perintah Allah, dan hasil salatnya adalah baik, faqad aflaha, sungguh dia beruntung, wa anjah, dan selamat. Wa in fasadat, dan jika hasil pemeriksaannya, hasil hisabnya, salatnya itu rusak, faqad khaba wa khasira, sungguh dia merugi dan celaka. Fa in intaqasa min faridatihi, sekiranya hasil pemeriksaan terhadap salatnya itu terdapat kekurangan-kekurangan dari ibadah salat fardunya itu, qala rabbu,
Allah tabaraka wa taala berfirman kepada para malaikatnya, unzuru hal li abdi min tatawa'in. Lihatlah, periksa, perhatikan apakah hambaku itu memiliki ibadah-ibadah sunat. Maksudnya solat sunat. Fayukammilu biha man taqasa min faridati. Kemudian sempurnakan ibadah wajibnya itu, ibadah fardu yang kurang tersebut dengan ibadah-ibadah solat sunatnya. Summa yakunu sa'iru amali ala dhalik. Kemudian barulah diperiksa amal-amal ibadah lainnya seperti puasa, zakat, haji dan seterusnya. Hadirin jamaah kaum muslimin yang berbahagia. Di dalam hadis yang sahih ini terdapat ibrah, pelajaran yang sangat berharga bagi kita. Sebanyak itu aktivitas yang kita lakukan di muka bumi ini semasa kita hidup. Baik ibadah-ibadah fardu maupun ibadah sunnah, atau perbuatan kita yang termasuk dalam kategori muamalah, maka yang pertama kali dihisab oleh Allah kelak di yaumul qiyamah adalah ibadah salat. Jamaah yang berbahagia, secara umum yang berkaitan dengan ibadah salat ini paling tidak ada 3 hal yang akan diperiksa oleh Allah tabaraka taala melalui para malaikatnya. Pertama, an awqatiha, berkaitan dengan waktu salat yang kita lakukan. Di dalam hadis sahih dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, bersumber dari Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, bahwa dia pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyul amal ahabbu ilallah? Ya Rasulullah, perbuatan apa, amal apa yang paling dicintai oleh Allah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, as-salatu ala waqtiha, yakni salat pada waktunya. Para ulama menyebutkan salat pada waktunya ini, pertama yang paling agung tentu adalah di awal waktunya. Di awal waktu. Kita ambil contohnya adalah waktu zuhur. Ketika waktu zuhur masuk, katakanlah jam 12 dikatakan, waktu zuhur masuk. Kemudian dikumandangkan azan. Lalu kita ikut salat bersama. Ini adalah salat di awal waktu. Sekalipun salat setelah itu, artinya setelah waktunya itu berlalu beberapa, katakanlah setengah jam, di dalam hukum fikih tetap salatnya sah. Bahkan contohnya saja, katakanlah misalnya asar masuknya jam 3.30. Jam 3.30 atau jam 15.30 azan asar dikumandangkan. Katakanlah ada seorang hamba Allah yang salatnya terlambat. Dia salat zuhur baru 1 rakaat. Selesai sudah 1 rakaat. Padahal zuhur itu adalah 4 rakaat. Baru 1 rakaat mau naik rakaat kedua, terdengar azan dikumandangkan pertanda masuknya waktu asar. Maka salat zuhurnya itu tetap sah. Tetap sah. Artinya, maka zuhur yang tinggal 3 rakaat itu dia harus sempurnakan. Itu di dalam kaidah fikihnya. Tetapi Anas bin Malik pernah ditegur oleh Rasulullah SAW. Anas bin Malik radhiyallahu anhu pernah menegur murid-muridnya ketika berkunjung ke rumahnya. Di dalam hadis Muslim disebutkan bahwa murid-muridnya ketika datang ke rumah Anas bin Malik itu didapatkan dia salat zuhur menjelang masuknya waktu asar. Anas mengatakan, aku pernah mendengar orang yang salat seperti itu adalah salatul munafik. Salatnya orang-orang munafik. Orang yang salat di akhir-akhir waktu itu, dia tidak sempat untuk berzikir kepada Allah, tidak sempat menghayati apa yang harus dibaca. Kata Anas bin Malik, sebagaimana didengar dari Rasulullah SAW, yuqarru kama qardayaja, dia rukuk dan sujud tidak obahnya seperti ayam jantan yang mematuk-matuk. Artinya tidak ada tomaknina di dalam salatnya. Tetapi secara fikih tetap dianggap sah. Tentu bukan itu yang dimaksud dalam hadis as-salatu ala waqtiha. Yang dimaksud dengan salat pada waktunya ini adalah yang paling agung, yang paling utama adalah salat pada awal waktu. Hadirin, di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi disebutkan demikian, man shalla lillahi arba'ina yawman fi jama'atin yudriku takbiratul ula kutibat lahu bara'atani, bara'atun minan nar wa bara'atun minan nifaq. Barang siapa yang salat karena Allah, man shalla lillah, barang siapa yang salat karena Allah,
arba'ina yauman, 40 hari, selama 40 hari, fi jama'atin, dalam keadaan berjamaah. Yudriku takbiratul ula, dan dia mendapatkan takbir imam yang pertama. Kutibat lahu bara'atani, dicatatkan bagi dia 2 kebebasan. Bara'atun minan nar, pertama terbebas dari api neraka, dan yang kedua bara'atun minan nifaq, terbebas dari sifat munafik. Jemaah berbahagia, ini hadis harus menjadi ibrah bagi kita. Ada 4 poin di dalam hadis yang satu ini. Yang pertama, man shalla lillah, barang siapa yang salat karena Allah. Artinya salat yang dikerjakan itu ikhlas, mengharapkan keridhaan Allah tabaraka taala. Mudah-mudahan kita menjadi bagian dari hamba Allah yang salat karena Allah. Yang kedua adalah arba'ina yauman, selama 40 hari. Yang populer di masyarakat kita adalah 40 salat yang mereka dapatkan melalui ibadah haji yang terkenal dengan salat arba'in. Hadirin, menurut para ulama hadis, hadis itu tidak sahih. Bukan itu. Yang sahih hadisnya adalah arba'ina yauman, 40 hari. Dan itu di masjid mana saja, bukan hanya Masjid Nabawi. Jadi man shalla lillah, yang pertama barang siapa yang salat karena Allah. Kemudian sebutkan arba'ina yauman, selama 40 hari, berarti 200 salat. 200 waktu kali salat. Kemudian berikutnya apa? Fi jama'atin, berjamaah, hadirin. Yang ketiga, selama 40 hari itu salat berjamaah. Itu yang ketiga. Yang keempat, yudriku takbiratul ula, dan dia mendapatkan takbir yang pertama. Dia tidak masbuk. Artinya dia berjamaah di masjid dan mendapatkan imam takbir pertama. Terlepas nanti safnya, saf kedua, ketiga atau paling belakang. Tapi ketika imam takbir Allahu Akbar, takbiratul ihram, dia berada di sana. Paling tidak sebagian ulama berpendapat yang dikatakan takbir pertama itu adalah sebelum imam takbir untuk ruku. Itu dikatakan takbir pertama. Artinya apa? Dia dapatkan imam ketika membaca Al-Fatihah, atau dia dapatkan imam membaca surah setelah Al-Fatihah, atau di dalam salat sir misalnya, dia datang sebelum imam takbir untuk Allahu Akbar ruku. Maka dia termasuk ke dalam kategori takbir pertama. Dan itu di mana? Di masjid. Ikhwah, a'adzakumullahu jami'an. Jadi, betapa pentingnya ini kita pahami. Ya. Di kita, sebagian kita berpendapat, karena sholat berjamaah itu adalah hukumnya sunnah, ya sudah. Definisi fikihnya sunnah itu mulia sebenarnya. Yusabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarki. Diberi pahala bagi yang melakukannya, namun tidak diiqab, tidak diberikan sanksi hukum terhadap orang yang meninggalkannya. Artinya apa? Dikerjakan dapat pahala, namun jika tidak dikerjakan, dia tidak berdosa. Tapi dia kehilangan pahala. Tetapi ketika definisi itu masuk kepada sebagian kita di negeri ini, maka diterjemahkan la yusabu ala fi'lihi wala yu'aqabu ala tarkihi. Diterjemahkan dikerjakan dapat pahala, tidak dikerjakan tidak apa-apa. Hadirin, siapa yang mengatakan tidak apa-apa? Coba perhatikan hadis ini. Barang siapa yang salat karena Allah selama 40 hari berjamaah dan dia mendapatkan takbir yang pertama, kutibat lahu bara'atani, dicatatkan oleh Allah bagi dia 2 kebebasan. Satu, bebas dari api neraka. Subhanallah, salat sunat yang kita lakukan berjamaah bisa menyebabkan seseorang terbebas dari neraka Allah. Wa bara'atun minan nifaq. Dan kedua, terbebas dari sifat munafik. Tentu bukan hal yang mudah. Jika tidak dengan kerja keras, semangat yang kuat, azam, kebulatan tekad, memang agak sulit mungkin bagi sebagian kita untuk berjamaah selama 40 hari itu. Karena itu pada mimbar yang mulia ini khatib ingin sampaikan kepada kita secara teknisnya demikian, supaya kita tidak ketinggalan jemaah. Katakanlah hari ini kita sholat Jumat bersama di sini, lalu sholat asar masih di sini,
Mungkin bapak-bapak saya tidak tahu persisnya pulang kerja jam berapa. Taruhlah jam 5. Sementara sampai ke rumah bisa-bisa sampai jam 7. Ya sudah dalam perjalanan, misalnya ke Bekasi, ke Cibitung, ya. Kira-kira menjelang maghrib, di saat menjelang maghrib, 5 menit menjelang maghrib atau 10 menit menjelang maghrib kita bertemu masjid di pinggir jalan. Mampirlah di situ. Berhentilah di sana untuk mempersiapkan diri untuk melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Jangan kita mengatakan di depan kan masih ada lagi masjid. Belum tentu. Kita tidak tahu halangan di jalan, entah macet yang menyebabkan kita tidak mendapatkan takbir pertama nanti ketika maghrib itu. Artinya apa? Di situ dibutuhkan pengorbanan. Dibutuhkan kekuatan tekad yang disebut dengan azam agar kita bisa melaksanakan sholat berjamaah. Atau jangan-jangan karena cuma 1 jam menjelang maghrib, pulang jam 5, jam 6 di sini udah maghrib misalnya saja. Ya udah maghrib aja kita sekalian di sini. Atau isya sekalian di sini. Beritahu keluarga kita, istri dan anak kalau kita pulang terlambat. Kenapa tidak? Karena kita sangat mengharap keridhaan Allah dalam melaksanakan sholat berjamaah dan ingin memperoleh takbiratul ula, takbir yang pertama. Untuk apa? Untuk siapa? Ya untuk kita. Allah memberikan reward hadiah kepada kita. 1, terbebas dari api neraka. Bukankah itu yang kita harapkan selama ini? Waqina azabannar, waqina azabannar, waqina azabannar. Ya Allah, selamatkan kami dari api neraka. Selamatkan kami dari api neraka. Yang kedua, Allah bebaskan dari sifat kemunafikan yang memang Allah ancam orang-orang munafik itu fid-darkil asfali minan nar. Bukan saja masuk neraka, tetapi berada di kerak-kerak neraka. Yang kedua, hadirin yang diperiksa sholat kita adalah kaifiyatuha, yakni kaifiat cara pelaksanaannya. Mudah-mudahan kita di sini sudah bisa melaksanakan ibadah sholat sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasul, yang disampaikan oleh para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, bahkan para ulama-ulama yang mengajarkan sunnah kepada kita. Baik sunnah yang berbentuk ucapan Nabi atau perbuatan Nabi SAW telah sampai kepada kita. Khatib hanya bisa berharap mudah-mudahan sholat kita selama ini sudah mengikuti bagaimana hadis Nabi, sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Betul kita tidak pernah melihat Rasulullah sholat, tapi bagaimana Rasul sholat, insya Allah dan alhamdulillah kita sudah mengetahuinya melalui riwayat-riwayat yang terdapat di dalam banyak kitab hadis. Yang ketiga, hadirin, yang ditanya juga kelak di yaumul qiyamah, yang disebut tentang kekhusyuan. Khusyu'uha, tentang kekhusyuan salat kita. Jangan dikira khusyuk itu tidak penting. Apa itu khusyuk? Khusyuk itu pertama adalah ketenangan, ketenteraman, konsentrasi, fokus dalam pelaksanaan, itu namanya khusyuk. Jadi jika hadirin pencinta sepak bola ketika menonton itu, mungkin mata kita tidak berkedip sedikit pun. Apalagi ketika ada kemulut di depan gawang misalnya. Itu namanya khusyuk, konsentrasi, fokus terhadap apa yang akan terjadi. Itulah makna khusyuk di dalam sholat. Tentu juga khusyuk ini perlu dilakukan syarat dan rukunnya. Bagaimana wudu yang benar, pelaksanaan sholat yang benar, ya, rukun sholat dikerjakan, syarat sholat terpenuhi. Oleh karena itu hadirin jemaah bahagia, orang yang khusyuk itu Allah gambarkan sebagai orang yang aflah atau muflihun, orang yang beruntung. Sebaliknya orang-orang yang lalai terhadap sholatnya, ancamannya adalah fawailun, neraka wil yang Allah sediakan untuk mereka. Bagian akhir jemaah berbahagia, apa yang kira-kira dapat kita lakukan agar sholat kita bisa menjadi sholat yang khusyuk, sehingga Allah gabungkan kita ke dalam kelompok hambanya yang muflihun, yang beruntung. Pertama, tentu saja kita kerjakan sholat kita dengan ikhlas. Mengharapkan keridhaan Allah lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala, karena Allah, bukan karena siapa-siapa. Kita sholat murni mengharapkan keridhaan dari Allah tabaraka wa ta'ala agar ibadah sholat kita diterima oleh Allah. Yang kedua, mata kita ini ke tempat sujud. Ada sebagian ulama, sebagian kita, bukan sebagian ulama, sebagian kita
mencari sholat khusyuk itu dengan cara memejamkan matanya. Di kalangan mazhab Imam Syafi'i, termasuk Imam Syafi'i rahimallahu taala itu memakruhkan. Artinya perbuatan yang dibenci. Jadi untuk mencari kekhusyukan sholat bukan dengan cara memejamkan mata, tetapi menghadapkan pandangan kita ke tempat sujud. Sebelum turun ayat qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatim khashi'un ini, ada riwayat para sahabat menyebutkan sebagian kami narfa'u absarana, sebagian kami pandangan kami, mata kami terangkat ke atas. Jadi sebelum ayat itu turun, surah Al-Mu'minun tadi, sebagian sahabat dalam salatnya matanya kemana saja. Tapi setelah turun ayat itu, Rasul mengatakan apa? Ikhfadu absarakum lis-sujud. Tundukkan pandangan kalian ke tempat sujud. Bukan perintah meremkan atau pejamkan mata kalian, tidak, tapi tundukkan pandangan kalian ke tempat sujud. Hadirin jemaah berbahagia, bagaimana mungkin juga kita harus salat dalam keadaan memejamkan mata? Bukankah hadis ada yang memerintahkan kalau kita sedang salat lalu ada orang yang lewat di depan kita, paling tidak dalam wilayah sajadah kita, atau mungkin ada satar pembatas, itu kata Nabi apa? Falyadkhud wal yadra. Tahan dia itu orang. Ini menunjukkan bahwa salat kita tidak memejamkan mata. Sebab kalau kita memejamkan mata, tidak mungkin kita tahu ada orang yang lewat di depan kita. Jadi yang kedua adalah mata tujukan ke tempat sujud. Baik ketika berdiri, ketika ruku, apalagi tentunya di saat sujud. Kecuali di saat kita membaca tahiyat. Di saat membaca tahiyat, maka mata kita arahkan ke jari telunjuk kita di saat kita membaca tahiyat. Kemudian hadirin yang berbahagia, ketiga yang mungkin dapat kita lakukan untuk membawa kita kepada salat khusyuk adalah mengerti apa yang dibaca. Mengerti. Jemaah berbahagia, menurut khatib hari ini tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mengerti apa yang kita baca. Minimal yang kita baca secara pribadi. Ya Al-Fatihah, itu kan merupakan rukun salat yang harus semua kita baca. Paling tidak secara global kita paham, tahu artinya. Doa ketika ruku, doa ketika sujud, doa ketika duduk antara sujud, termasuk tahiyat. Tidak ada alasan bagi kita hari ini untuk tidak mengerti. Karena begitu banyak fasilitas yang bisa kita pakai, kita pergunakan untuk bisa belajar. Kemudian, yang keempat, yang tidak kalah pentingnya adalah menghayati. Menghayati apa yang kita baca. Sebab mengerti saja tidak cukup sebenarnya mengantarkan orang kepada khusyuk. Tetapi menghayati. Tetapi sebaliknya juga, tidak mungkin kita bisa menghayati apa yang dibaca kalau kita tidak mengerti. Oleh karena itu, belajarlah kita. Belajar untuk mengerti apa yang kita baca. Dan belajar juga serta melatih diri untuk menghayati setiap kalimat-kalimat, kata-kata yang kita baca di dalam sholat. Syukur-syukur setiap imam dalam sholat jaharnya membaca surah setelah Al-Fatihah, kita juga bisa menghayati apa yang dibaca oleh imam. Mudah-mudahan kalau ini bisa kita lakukan secara bertahap, insya Allah tabaraka ta'ala. Ibadah sholat kita, ibadah yang diterima oleh Allah, dan kelak di yaumul kiamat, mudah-mudahan Allah ringankan hisab, audit terhadap ibadah kita yang agung ini. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. آمين يا قاضي الحاجات.
Allahumma aidzal Islam wal muslimin wa adzil syirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad din innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin al-mustad'afina fi Filistin. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidina fi Filistin wa fi Gaza khassah birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ansur ikhwanana fi kulli makan birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.